Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, hiduplah seorang kakek bernama Pak Harun. Ia adalah seorang petani sederhana yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di ladang, mengolah tanah untuk menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Suatu hari, setelah mendengar cerita tentang keindahan pantai yang jauh di ujung hutan, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dengan keranjang di punggung dan hati yang penuh semangat, Pak Harun berangkat dengan langkah tenang. Langit cerah menghiasi awal harinya, dan burung-burung bernyanyi riang, seakan mengantarkan perjalanannya. Hutan yang lebat menanti di depan, dan ia tahu tantangan ada di depan mata. Perjalanan dimulai dengan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Daun-daun berjatuhan menari-nari di angin, menciptakan suasana damai. Namun, saat memasuki hutan, Pak Harun merasa kesunyian menggapai hatinya. Ia tak patah semangat, memikirkan pantai yang berkilau di benaknya. Setelah beberapa jam berjalan, dia tiba di tepi sungai pertama. Airnya jernih dan berkilau di bawah sinar matahari. Tanpa ragu, Pak Harun menuliskan kenangan indah sambil mencelupkan kakinya ke dalam air. Ia merasa segar dan penuh energi. Dengan semangat baru, ia melanjutkan perjalanan melewati sungai tersebut. Tetapi tak lama setelah itu, dia menyadari bahwa jalannya tak semudah yang dibayangkannya. Hutan semakin lebat dan jalan setapak mulai samar. Dia kehilangan arah dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan bisa sampai ke pantai? Namun, sikap positifnya membantunya tetap berfokus. Ia melihat ke sekeliling dan berusaha menemukan tanda-tanda alam yang bisa membawanya kembali ke jalan. Setelah beberapa lama, Pak Harun menemukan sebuah goa kecil. Dengan cahaya matahari yang memancarkan sinar masuk dari celah-celah goa, ia merasa lega. Ini bisa jadi tempat yang baik untuk beristirahat, pikirnya. Ia masuk dan menemukan sudut yang nyaman untuk duduk. Meskipun gelap sedikit, hati Pak Harun merasa hangat saat mengingat impiannya. Malam itu, sambil duduk mengelilingi api kecil yang dibuatnya dari ranting kering, Pak Harun mendengar suara alam, suara angin berbisik, suara burung malam bernyanyi, dan suara air sungai yang mengalir di kejauhan. Ia sangat puas dengan perjalanan yang telah dilaluinya, meski baru separuh jalan. Pak Harun berdoa agar dipermudah saat melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah menembus goa. Pak Harun bangun dengan semangat baru dan siap melanjutkan perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada goa yang telah melindunginya semalam, ia melanjutkan perjalanan yang penuh harapan. Di tengah perjalanan, ia menemui sungai kedua yang lebih besar dan menantang. Ia melihat kembali ke alam sekitar dan menemukan batu-batu besar yang bisa dijadikan pijakan. Dengan hati-hati, ia melangkah dari batu ke batu, hingga akhirnya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Setelah berjam-jam berjalan, Pak Harun merasa letih, tetapi rasa lapar mulai menghampirinya. Ia mengeluarkan bekal yang dibawanya sepotong roti dan buah yang baru dipetik dari kebunnya. Sambil menikmati bekalnya di tepi sungai kecil yang mengalir, ia membayangkan betapa indahnya saat ia bisa berlari di atas pasir pantai. Akhirnya, setelah melalui banyak rintangan, Pak Harun mendengar debur ombak di kejauhan. Ia tak sabar lagi. Ketika keluar dari hutan, pemandangan pantai yang menakjubkan menyambutnya. Pasir putih dan air laut biru berkilau di bawah terik matahari. Ia berdiri terpesona, merasakan kebahagiaan yang tiada taran. Pak Harun berlari ke arah air, mengabaikan peluh yang mengalir di dahinya. Ia menari-nari di atas pasir, merasakan setiap tetes air yang menyentuh kakinya. Hari itu, semua lelahnya terbayar lunas. Kakek petani yang sederhana ini berhasil menempuh perjalanan yang awalnya terlihat mustahil, hanya untuk mengejar impian. Dari hari itu, Pak Harun selalu ingat bahwa dengan tekad dan semangat, mimpi bisa diraih, meski harus melewati hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Di ujung perjalanan, terdapat kebahagiaan yang tak ternilai, dan ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali ke pantai bersama teman-teman dan keluarganya di desa.